Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Yusna Wiyandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Yes, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema divonisnya 4 tahun Rizik Syihab, ya. Eh, Tentu teman-teman sudah paham, ya, sudah mengerti ya putusan hakim kemarin bahwa Rizik Syihab itu divonis 4 tahun penjara karena dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, yaitu menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran, ya. Tentu kita tahu peristiwa yang mendahulunya itu yaitu bergerombolnya pengikutnya Rizik Syihab, ya, di acara nikahannya mantunya, kemudian dia di rumah sakit di Bogor. Saya tidak sebutkan rumah sakitnya karena teman-teman juga sudah tahu tentunya, ya, sudah paham. Nah, titik balik dari itu semua adalah ditetapkannya bersalah Rizik Syihab, ya, dan dihukum 4 tahun penjara. Namun dia menyatakan banding, ya, tidak puas. Itu hak dari seorang terdakwa tentunya, ya, menerima keputusan ataupun banding. Kita nggak akan bahas itu. Nah, ternyata ya ini kelihatannya karma Ahok masih berjalan ini. Ya, kita tahu bagaimana kata-kata Ahok di penutup dari persidangan dia yang pada waktu itu divonis 2 tahun penjara, bahwa orang-orang yang menzalimi dia akan terima karmanya. Ya, ternyata satu persatu kita tahu orang-orang, dan yang baru-baru ini adalah Rizik Syihab. Bahkan putusannya 2 kali lipat keputusan daripada penjaranya Ahok yang pada waktu itu diduga, ya, atau yang sudah karena diputus bersalah lah, ya, penistaan agama 2 tahun. Ini Rizik Syihab 4 tahun. Lalu perbedaannya apa sih Ahok dan Rizik Syihab ini? Maaf, jatuh. Nah, lanjut aja ya, nggak apa-apa, jatuh sebentar. Perbedaannya apa? Rizik Syihab dan Ahok, ya. Kalau Ahok, ya, belum dipanggil Bareskrim pada saat itu sudah datang duluan. Kalau Rizik Syihab dipanggil Bareskrim malah mangkir dan kabur. Tahu kan? Tahu kaburnya kemana, ya kan? Akhirnya terjadi peristiwa di jalan tol, ya, yang dianggap bahwa pembelanya itu mati syahid 6 orang, ya. Kita serahkan pada Tuhan lah masuk surga atau tidak, ya, kita nggak bisa mendahului Tuhan. Yang kedua, Ahok ini datang sendirian, teman-teman, ya, nggak bawa massa. Sedangkan Rizik Syihab ini datang sidang keroyokan dengan ribuan anak buahnya, pengikutnya. Wow. Ya. Kemudian, nah, ini di persidangan Ahok selalu menghormati hukum, ya. Rizik Syihab ini malah membangkang, ya, banyak suruh virtual lah, nggak mau, ya, itu membangkang hukum termasuk, ya. Kemudian dikriminalisasi orang yang ngaku ulama, ya, dikriminalisasi. Kita tahu bahwa banyak orang Islam, ulama juga mengatakan bahwa sebetulnya yang dilakukan Ahok itu bukan penistaan agama, tapi sudah diputus 2 tahun, Ahok juga sudah menerima, ya. Nah, ini kalau Rizik ulama yang mengkriminalkan diri. Ya, ulama dia menggunakan diri, akhirnya kan divonis 4 tahun, ya. Ahok pernah jadi gubernur, sedangkan Rizik Syihab pernah melantik gubernur-gubernuran, tahu kan? Gubernur tandingan pada waktu itu ketika pilkada DKI, ya.
dengan masa 212-nya ya. Dan karena Ahok mengamalkan Pancasila, Rizik Syihab kurang Pancasila ya, walaupun dia katanya doktornya adalah doktor Pancasila. Nah, ini kurang menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, selalu membangkang dengan pemerintah ya kan, tahu bahwa dia menantang dulu ketika masih di pelariannya ya, menyatakan bahwa pemilihan presiden tidak sah ya kan, tidak mengakui terpilihnya Jokowi. Nah, itu kan membangkang istilahnya ya. Itulah beberapa perbedaan antara Ahok dan Rizik Syihab. Teman-teman tentu bisa menilai ya, mana yang benar ya, mana yang kurang benar, mana yang salah ya. Nah, vonisnya Rizik Syihab ini tentu membuat sebagian orang merasa tidak puas ya. Banyak ya di media-media sosial mengatakan sebetulnya hukumannya lebih daripada 4 tahun, bahkan ada yang mengomentari seharusnya ditambah 0 di belakangnya. Ya, itu sudah penilaian hakim lah, kita tidak bisa mengintervensi daripada keputusan hakim. Nah, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, ini sudah menjadi keputusan hakim, marilah kita saling menghormati. Tidak perlulah ya seperti tadi Rizik Syihab mengerahkan massa dan sebagainya untuk dibebaskan dan sebagainya. Enggak lah, kalau memang taat hukum ya kan, mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya terima aja, jalani banding, proses banding silahkan, itu haknya dia ya sebagai seorang terdakwa. Namun jangan mengerahkan massa yang tidak perlu. Terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.